Kembali lagi di Anyus Malam, pemirsa, seorang pria nekat menghabisi nyawa seorang teman kencannya saat cekcok pembayaran jasa kencan. Mayat korban ditemukan di sebuah rumah kosong di Musirawas, Sumatera Selatan. Warga Desa Wonokerto, Musirawas, Sumatera Selatan geger dengan penemuan mayat seorang perempuan di sebuah rumah kosong. Korban pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kosong karena mencium aroma tak sedap dari dalam rumah. Polisi yang menerima laporan langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan berhasil mengungkap pelaku pembunuhan. Pelaku diketahui bernama Bagus Triatmaja, anak dari pemilik rumah kosong tempat korban ditemukan. Sementara korban bernama Wulan Novia, warga Lubuk Linggau. Motif pelaku menghabisi korban terkait pembayaran jasa kencan. Usai berkencan, keduanya sempat cekcok karena korban menanyakan uang pembayaran yang tak sesuai dengan yang dijanjikan. Bersangkutan habis menerima layanan cek dari korban. Kemudian setelah selesai terjadi cekcok, dia melakukan inisiatif mungkin penganiayaan kepada bersangkutan. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan. Sementara jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammad Sobirin, Musirawas untuk diotopsi. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, Anyus melaporkan. Pemirsa, gara-gara daun singkong, pemilik kebun tewas mengenaskan. Tersangka yang terpergok dan merasa terancam menebas pemilik kebun hingga tewas dengan golok. Tersangka berinisial RG ditangkap anggota Reskrim Polres Lampung Utara 6 jam usai menghabisi nyawa Ladoni, warga desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara. Tersangka dibekuk saat bersembunyi di wilayah Martapura, Sumatera Selatan. Kasus pembunuhan bermula saat tersangka mengambil daun singkong untuk pakan ternak di perkebunan korban. Kemudian korban yang memergoki langsung marah dan mencabut golok dari pinggangnya. Tersangka berusaha menghindar dan membalas membacok kepala serta leher korban. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa motor serta golok milik keduanya. Tersangka diancam 15 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota Brimob Kelapa II, Barada Muhammad Kurnia, gugur dalam kontak senjata dengan KKB di Pegunungan Bintang, Papua pada pagi tadi. Jenazah Muhammad Kurnia kemudian dievakuasi ke Jayapura. Inilah proses evakuasi jenazah Barada Muhammad Kurnia yang gugur dalam kontak senjata dengan kelompok KKB Ngalum Kupel, pimpinan Lamek Taplo. Jenazah Muhammad Kurnia dievakuasi dari Kiwirok ke Oksibil menggunakan helikopter lalu diterbangkan ke Jayapura. Jenazah kemudian akan dibawa ke tempat kelahirannya di Aceh. 16 telah mendarat di Bandara Kiwirok helikopter Polri yang diterbangkan dari Bandara Oksibil untuk mengevakuasi jenazah. Dan pada pukul 07.43 heli berhasil mendarat di Bandara Oksibil. Selanjutnya jenazah kita semayamkan di RSUD Oksibil dan pada pukul 09.45 jenazah kita terbangkan ke Jayapura. Muhammad Kurnia yang merupakan anggota Brimob Kelapa II gugur akibat ditembak di sekitar bagian lengan kanan pagi tadi di depan Mapolsek Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua. Baku tembak berawal pada pukul 4.50 dan Muhammad Kurnia dilaporkan meninggal dunia pada pukul 5:15 waktu Indonesia Timur. Dari Pegunungan Bintang, Papua, Omega Batko Rumbawa, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya satu anggota TNI juga gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Sementara satu tenaga kesehatan ditemukan meninggal dunia pasca penyerangan puskesmas di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang. Aksi teror kelompok kriminal bersenjata di Papua semakin meresahkan. Selasa pekan lalu, seorang prajurit TNI, Pratu Ida Bagus Putu, gugur dalam kontak tembak di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.
Kontak tembak terjadi saat anggota TNI tengah mengamankan bandara untuk mengevakuasi jenazah tenaga kesehatan yang juga meninggal akibat penyerangan KKB. Suster Gabriela Mailani merupakan seorang tenaga kesehatan yang ditemukan meninggal dunia pasca KKB menyerang puskesmas di distrik Kiwirok pada 13 September lalu. Bahkan, dalam proses evakuasi jenazah dari dasar jurang, petugas sempat ditembaki oleh kelompok separatis. Bukan hanya puskesmas, sejumlah fasilitas umum termasuk sekolah dan balai kota di distrik Okika, Kabupaten Pegunungan Bintang juga dirusak dan dibakar. Pasca berbagai teror ini, belasan warga sipil dan guru dievakuasi Satgas Nemangkawi dan Kepolisian Pegunungan Bintang keluar dari Kiwirok ke Oksibil. Setelah tiba di Oksibil, para pengungsi dibawa ke Mapolres untuk pemeriksaan kesehatan dan trauma healing. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi dari Jawa Barat, pemirsa, penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata Kebun Teh Puncak nyaris berujung ricuh.